Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu materi cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian pasti sudah pernah mendengar kata fantasi kan? Ya, fantasi dapat diartikan sebagai khayalan. Sebagai contoh, kalian pasti pernah menonton kartun Doraemon. Nah, di dalam kartun tersebut berasal dari cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya mengenai cerita fantasi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian cerita fantasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Sedangkan fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, khayalan, atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya khayal para pembaca. Misalnya, dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Selanjutnya, ciri umum cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi, yang pertama, cerita fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, cerita fantasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Yang keenam, bahasa. Cerita fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita fantasi berupa cerita fiksi imajinasi. Pada cerita fantasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Selanjutnya adalah cerita fantasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Selanjutnya, cerita imajinasi menggunakan latar lintas waktu dan ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Selanjutnya, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Selanjutnya, cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi dapat diilhami oleh latar nyata
atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur hayalan. Yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, bukan menggunakan bahasa yang formal. Jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Latar lintas waktu masa lampau. Cerita fantasi terjadi pada masa lampau, ditulis pada zaman kerajaan sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Contohnya, dongeng dan hikayat. Latar waktu sejaman. Cerita fantasi terjadi pada masa sekarang, ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Contohnya, cerpen dan novel. Cerpen dan novel di sini menggunakan alur dan waktu saat ini. Selanjutnya adalah latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita fantasi terjadi pada masa yang akan datang, ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Contohnya sama seperti latar waktu sejaman, yaitu cerpen dan novel. Tetapi, cerpen dan novel di sini menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama orang, objek, dan kota benar-benar rekaan pengarang. Contohnya dalam cerita The Little Dragon. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita imajinasi yang menggunakan imajinasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya dalam cerita persahabatan di dunia fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi lagi menjadi 7 bagian, yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Jadi, tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Selanjutnya, latar. Latar merupakan landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Selanjutnya, latar sosial. Menyaran pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi.
Tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selanjutnya adalah penokohan. Pelukisan gambaran jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang tokoh cerita yaitu sudut pandang orang ketiga dan pertama. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang ketiga, pengisahan cerita pada umumnya mempergunakan sudut pandang orang ketiga. Narator adalah sebagai yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti tersebut misalnya nama Delia, Rahmat, atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Yang kedua, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang mengisahkan kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan disebut dengan pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah. Jenis pesan moral yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur konvensional, alur non-konvensional, dan alur campuran. Alur konvensional yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan secara kronologis atau urut dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur non-konvensional, yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Yang ketiga, alur campuran, yaitu peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Di sini juga ada alur cerita dalam drama melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tahapan perkenalan. Dalam tahap ini, penulis memperkenalkan tokoh-tokoh dan latar cerita. Yang kedua, tahap konflik. Tahap ini adalah ketika mulai timbul permasalahan antar tokoh. Selanjutnya, klimaks. Tahap ini adalah ketika masalah memuncak. Selanjutnya, anti-klimaks. Tahap ini adalah ketika masalah mulai menurun karena sudah ada penyelesaian masalah. Selanjutnya, penyelesaian. Tahap ini merupakan akhir cerita. Akhir cerita dapat berakhir bahagia, sedih, atau dibuat menggantung. Selanjutnya, konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik. Konflik mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyeratkan adanya aksi dan balasan aksi.
konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik jenis ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu atau tokoh lain di luar dirinya. Konflik jenis ini sering disebut dengan istilah sosial konflik atau konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 3, yaitu bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Selanjutnya adalah penjelasan dari unsur ekstrinsik. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. Bahasa pengarang berkaitan erat dengan unsur ekstrinsik. Selanjutnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Cerita fantasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya, atau adat istiadat dan religi. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Contoh nilai moral yaitu berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, dan ikhlas. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Contoh nilai sosial yaitu saling memberi, tenggang rasa, dan saling menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan atau kematian, adat cara berpakaian, budaya kesenian, dan upacara adat. Yang keempat, nilai religi, merupakan nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh nilai religi yaitu cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Yang kelima, nilai politik, merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ciri umum cerita fantasi, cerita mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Memiliki ide cerita, menggunakan latar lintas ruang dan waktu, tokoh dalam cerita unik dan memiliki kesaktian, bersifat fiksi, dan bahasa. Jenis cerita fantasi, berdasarkan latar cerita ada latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sejaman, dan latar waktu futuristik atau masa yang akan datang.
berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita fantasi total, dan cerita fantasi irisan. Unsur cerita fantasi. Unsur intrinsik yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Unsur ekstrinsik yaitu bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.